Min Hyuk bertanya terbata-bata untuk memastikan. Sashimi. Ratu membenarkannya. Membayangkan masa lalunya Ratu bercerita. Ayah dan Kaisar Agung telah meninggal. Mereka selalu mengatakan padaku, kalau aku harus menjadi pemimpin yang tangguh. Saat itu aku sangat membenci ayahku. Saat pertama kali kita pergi memancing bersama, dia menuangkan sambal di atas sashimi yang dibuat sendiri. Aku tahu kalau dia melakukan itu karena mencintai diriku. Dan bahkan aku masih ingat betul rasa dari daging yang aku makan waktu itu. Dengan senyum manisnya Ratu bercerita pada Min Hyuk. Min Hyuk menggigit jarinya, ia berpikir. Ini sangat mengejutkanku. Aku kira dia akan meminta makanan seperti foie gras. Info ya guys. Foie gras adalah salah satu hidangan mewah dari Prancis. Makanan ini terbuat dari hati angsa. Min Hyuk berpikir bahwa, fakta jika bahwa dia adalah yang mulia, bukan berarti dia tidak bisa memakan makanan mewah. Tapi, ketua tidak akan membuatkan makanan seperti itu. Itu benar. Ini adalah permintaan ketua. Ratu meminta Min Hyuk, bersediakah kau membantuku merasakan rasa dari makanan itu lagi? Dengan semangat Min Hyuk menjawab hingga ia beranjak dari tempat duduknya. Aku akan melakukan. Aku akan pastikan akan membuatkan makanan itu untuk Anda. Ting, kues telah diterima. Ting, linket kues. Ayo kita buatkan sashimi untuk Ele. Kadiah, bahan-bahan kuno. Min Hyuk berpikir jika kues itu sepertinya tersambung dengan kues dari ketua Lin. Min Hyuk berpikir tentang hadiahnya. Bahan-bahan kuno. Apakah itu juga bisa aku buat makanan? Ratu beranjak dari tempat duduknya. Ikutlah denganku sebentar, Min Hyuk bertanya. Kita akan kemana? Ratu berbalik tersenyum menjawab. Apa aku tidak ingin mempelajari teknik berpedangku? Di tempat pelatihan kerajaan. Ratu memperkenalkan tempatnya. Ini adalah tempat latihan kita. Setiap boneka kayu di sini memiliki daya tahan yang berbeda. Setiap kali kau menyerangnya, indera pertarunganmu akan meningkat. Tenang saja, itu sudah diatur. Jika kau menghancurkannya, itu akan segera kembali seperti sedia kala. Ratu dan Min Hyuk berjalan bersama di tempat pelatihan. Ratu berbalik menoleh ke Min Hyuk. Kau tahu, kau tidak akan menemukan ini di tempat lain. Bisakah kita memulainya sekarang? Tiba-tiba Min Hyuk patah semangat. Ratu kebingungan, kenapa kau tiba-tiba tidak semangat sekali untuk melakukan ini? Ketika kau berhasil menguasai teknik ini, aku akan memberimu bahan dari kerajaan. Mendengar itu sontak Min Hyuk menjadi semangat 1000%. Kita lakukan saja sekarang ayo yang mulia. Ratu tertawa, sekarang kau bersemangat sekali. Dalam hati Ratu ia bahagia karena sudah menemukan metode pelatihan untuk Min Hyuk. Mengambil pedang kayu Ratu mengatakan. Kalau begitu, haruskah aku memperagakannya dulu? Min Hyuk berpikir, teknik bertarung yang mulia Ratu. Aku mendengar kalau itu sangat menakjubkan. Tapi aku belum pernah melihatnya sama sekali. Hei, apa yang akan dia lakukan dengan pedang kayu itu? Tiba-tiba set-set, sabetan pedang diarahkan ke boneka kayu. Dan beberapa boneka kayu itu terbelah menjadi dua. Min Hyuk terbelalak kagum melihatnya sementara Ratu tersenyum memegang pedang kayu mengatakan. Apa segitu cukup? Sekarang tangkap ini. Apa kau sudah mengingat apa yang aku contohkan tadi? Min Hyuk menangkap pedang kayu menjawab terbata-bata, itu terlalu cepat, jadi. Ratu tak peduli dengan alasan Min Hyuk, ia meminta Min Hyuk melakukannya sama dengan yang ia contohkan. Min Hyuk mengiyakannya dan langsung berlatih. Tak lama kemudian Min Hyuk tampak frustasi, ini terlalu sulit. Di belakangnya Ratu tertawa menyombongkan jika Min Hyuk tidak akan bisa melakukannya sekali coba saja. Datanglah kemari dan berlatih sesuka hatimu. Aku akan memberi waktu seminggu untuk berlatih teknik ini. Dengan keluh keringat Min Hyuk menerimanya. Hari ke-1, Min Hyuk menebaskan pedangnya ke boneka berkali-kali hingga semua prajurit menyemangatinya. Hari kedua, Min Hyuk berlatih hingga terkapar di lantai. Akhirnya seminggu kemudian, Ratu berjalan akan memasuki tempat latihan. Ia berpikir jika sudah 1 minggu. Dengan tersenyum Ratu berpikir akan menemui Min Hyuk, mungkin saja ia sudah mengusainya meski hanya setengah. Tiba-tiba, Min Hyuk dengan pedang kayu di tangan sudah menebas semua boneka kayu. Min Hyuk dengan senang melihat Ratu. Nona, ada perlu apa Anda sampai kemari? Ratu dengan terkejut mengatakan. Kenapa tempat ini menjadi seperti ini?
Maaf, aku akan membersihkannya. Boneka kayu ini baru akan kembali seperti semula dalam 1 atau 2 jam. Dan hampir semuanya telah hancur. Min Hyuk memegang kepalanya beralasan, jika ia berlatih, tempat itu sudah menjadi seperti ini. Tanganmu itu kenapa? Orang ini memiliki kemampuan regen HP tapi, dia tetap berlatih jadi rate regen miliknya juga ikut naik. Min Hyuk melihat tangannya dan terkejut. Ratu semakin terkejut dengan apa yang ia lihat. Pedang yang dia pegang itu. Dia sudah berhasil menguasainya secara sempurna. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini, dia bisa menguasai teknik itu hanya dalam 1 minggu saja. Dengan wajah berbinar Min Hyuk mengatakan, jadi, jika aku terus seperti ini, apa aku bisa mendapatkan bahan yang Anda bilang kemarin? Menatap Min Hyuk, Ratu berpikir jika ia benar-benar murid dari Lin. Tentu saja aku akan memberikannya padamu. Beberapa saat kemudian, Ratu sedang berjalan di istana melihat Min Hyuk, apa itu spam lagi? Dengan terkejut Min Hyuk menoleh ke Ratu. Astaga, Anda mengejutkanku. Spam di tempat ini sangat enak. Kenapa banyak sekali bahan masakan di sini? Berapa banyak hidangan yang ingin kau masak? Tanya Ratu kepada Min Hyuk yang sibuk memasak hidangan. Min Hyuk menoleh menjawab, saya hanya membuat 1 hidangan saja. Aku sudah menyiapkan semuanya jadi biarkan kita hanya tinggal menunggu saja. Baiklah. Oh iya, aku punya hadiah untukmu. Ratu mengambil sebuah botol yang dibawa pengawalnya. Ini dia. Ting. Skill. Imperial Elixir. Efek khusus. Meningkatkan 180 stat milik pengguna. Deskripsi. Air misterius dari kerajaan Eclipse. Sebuah hadiah untukmu karena telah berlatih. Min Hyuk dengan berbinar langsung mengambilnya. Wah, ini pasti rasanya sangat enak. Di belakangnya Ratu tertawa. Itu adalah hadiah untukmu atas keberhasilanmu berlatih dengan serius. Min Hyuk bertanya, apakah ia bisa menggunakan itu kapanpun ia mau? Tentu saja, aku sudah memberikannya padamu. Jadi, gunakanlah sesuka hatimu. Baiklah kalau begitu. Min Hyuk mencampurkannya dengan makanan yang ia masak. Tada, Ratu menarik kursi dan bertanya, apa nama makanan ini? Min Hyuk menjelaskan, jika makanan ini lebih dikenal dengan nama Dudae Jigae. Min Hyuk mengambilkannya untuk Ratu. Silahkan dicicipi. Ini dibuat dari telur dan ham. Ratu mencicipinya dengan bumbu ramen dan sayuran. Meskipun hanya sedikit, tapi rasanya mulutmu akan sangat penuh. Meskipun hanya sedikit, tapi rasa mulutmu akan sangat penuh. Kelembutan dan kehangatan spam sangatlah berbeda dengan cara memasaknya hanya menggunakan penggorengan saja. Kaldunya sangat enak ketika masih panas. Meskipun hanya 1 gigitan, bisa merasakan rasa berada di surga. Spam ini rasanya berbeda sekali. Melihat Ratu makan, Min Hyuk berbinar dan malu-malu kucing. Baiklah, sekarang ayo kita coba telur gulungnya. Kita akan mencampurkannya dengan nasi. Rasanya sangat enak. Ratu bertanya, kira-kira kapan Min Hyuk akan pergi? Min Hyuk menjawab kemungkinan besok. Ratu bergumam, cepat sekali. Ketika saya kembali kemari, saya akan membawakan Anda bahan makanannya. Dan saya akan membuat Anda merasakan rasa makanan yang sangat Anda rindukan. Saya memastikan itu. Dengan senyum sumringah khas Min Hyuk ia memastikan pada Ratu. Sementara itu Ratu membeku berterima kasih. Mereka melanjutkan makannya. Di makanan terakhir Ratu bertanya, apa ini kenapa rasanya tidak pedas sama sekali? Saya tidak menambahkan terlalu banyak cabai di dalamnya. Ujar Min Hyuk. Min Hyuk mencuci piring dan Ratu mendekatinya. Aku ingin memberikanmu sesuatu sebagai balas budi. Bisakah kau mengulurkan tanganmu padaku? Pinta Ratu pada Min Hyuk. Min Hyuk mengelap tangannya dan mengulurkan pada Ratu. Aku akan memberi kamu ini. Ratu mengecup tangan Min Hyuk. Ting. Ciuman ele. Bukti pertemanan telah dibuat. Di tangan Min Hyuk tampak seperti tato berlogo kerajaan. Min Hyuk hanya bisa ternganga melihatnya. Ratu tersenyum mengatakan, terima kasih karena telah mengingatkan diriku pada masa laluku. Aku benar-benar senang karena kedatanganmu kemari. Keesokan harinya Min Hyuk pergi meninggalkan kerajaan. Ia melambaikan tangan pada Ratu. Sementara Ratu berteriak, kapanpun kau butuh bantuanku, kau hanya perlu menggosok stigma itu. Maka aku akan segera datang. Min Hyuk melihat stigma di tangannya dan tersenyum. Min Hyuk terus berlari meninggalkan kerajaan. Sayup-sayup teriakan Ratu masih terdengar. Semoga kita bisa bertemu lagi. Aku sangat menantikan masakan darimu.
Min Hyuk membuka peta, ia terkejut. Karena ia hanya bisa masuk ke tepi laut jika dia sudah mencapai level 200. Memegangi petanya sambil jengkel, Min Hyuk harus segera menaikkan levelnya, jika dia ingin ke sana. Duduk di atas batu dengan memegangi petanya, dia mengatakan, ini pasti sangat sulit jika aku pergi ke sana sekarang. Lebih baik, aku menaikkan levelku lebih dahulu. Ting, wilayah berkembang milik Kerajaan Faras. Anda dapat mempelajari berbagai skill produksi. Min Hyuk dengan berbinar menunjuk petanya, dia berpikir jika di tempat itu banyak kues memasak. Di pegunungan terdengar suara teriakan. Terlihat laki-laki berbandana hitam, dengan gada di tangannya. Dia adalah Brony dari Haoden Guild Master. Anak itu tampak bersemangat dengan gada kayunya, karena ia telah memenangkan pertempuran. Di antara korbannya Brony berjalan melewati anak buahnya yang kegirangan menikmati rampasannya, hingga ia tidak bisa membedakan yang mereka rampok EPC atau player asli. Brony mengatakan jika ia juga tidak bisa membedakan. Dia meminta anak buahnya untuk cepat membereskan mereka. Karena dia sudah mulai merasa bosan berada di sana. Sambil berjalan tersenyum, Brony mengatakan, hari ini, dia sangat beruntung sekali. Tiba-tiba dari semak-semak muncul orang dengan tudung putih bertanya, apa kau guild master dari Haoden? Sontak membuat Brony terbelalak waspada. Sebuah guild yang tanpa rasa bersalah menjarah para pemain yang melewati jalur gunung ini. Aku dengar kalian hebat dalam hal seperti ini. Apa benar begitu? Brony berbalik jengkel menanyakan siapa orang bertudung itu. Orang bertudung itu menyeringai mengatakan, panggil saja aku Kalde. Brony mengingat-ingat nama itu. Kalde, blacksmith peringkat kedua. Benarkah Kalde yang itu? Aku punya beberapa permintaan untuk kalian, aku sangat membutuhkan kemampuan kalian pada kues yang ada di Kerajaan Faras. Kemudian di Kerajaan Faras, terlihat Min Hyuk santai berjalan-jalan sambil makan cemilannya. Gerbang warp itu sangatlah bagus, kau bisa pergi ke tujuanmu hanya dalam sekejap. Di sini banyak sekali orang yang sudah berpengalaman. Ini seperti panggilannya yaitu desa para pengrajin. Dan mungkin aku juga bisa menjadi pengrajin di sini. Aku sudah berpikir untuk membuat itu sejak aku memakan ubi rebus kemarin. Itu akan sangat berguna bagiku. Karena akan memudahkan diriku untuk memasak sesuatu. Bukan hanya itu saja, aku juga bisa membuat berbagai macam masakan lagi. Baiklah, aku akan membuat tutup wajan. Min Hyuk dengan bersemangat membuka sebuah pintu. Permisi. Tetapi tampaknya tempat itu sangat sepi, bahkan bisa dibilang kosong. Min Hyuk menoleh ke kanan dan ke kiri memanggil seseorang di dalam toko. Tiba-tiba matanya terbelalak. Dia melihat seorang anak kecil berdiri menatapnya. Menutup mulutnya cekikikan, Min Hyuk berpikir jika gadis kecil itu adalah EPC. Gadis kecil itu menunjuk ke makanan yang dibawa Min Hyuk dan bertanya. Apa itu enak? Apa yang kau maksud adalah ini? Iya, ini sangat enak. Apa kau ingin mencobanya? Tanya Min Hyuk ke anak gadis itu dengan sopan. Tiba-tiba anak gadis itu dengan sedih menjawab. Tidak, Hyemin, tidak menginginkan itu. Mendengar itu Min Hyuk terkejut, ia berpikir, apakah Hyemin ini adalah seorang EPC? Min Hyuk mendekatinya bertanya, kenapa kau tidak mau makan sesuatu yang enak? Gadis itu menjawab jika makanan itu akan membuat perutnya sakit. Anak gadis itu mengambil sesuatu di dalam kantungnya. Ia menunjukkan ke Min Hyuk, ia menawarkannya jika dia juga bisa mengambil coklat yang baru saja ia ambil dari dalam sakunya. Melihat coklat di tangan gadis itu membuat Min Hyuk berbinar dan ngiler, ia bertanya. Apakah kau tidak ingin memakannya? Gadis itu memalingkan wajahnya dengan sedih. Jika papanya menyuruhnya untuk memakan itu. Tapi Nyemin membenci makanan. Sembari menyodorkan coklatnya ke Min Hyuk, anak gadis itu mengatakan, aku benci makanan. Min Hyuk berjongkok menanyakan apakah gadis itu sudah tidak menyukai coklat. Kenapa, padahal coklat ini sangat enak loh. Tiba-tiba Min Hyuk melahap coklat beserta tangan anak gadis itu. Gadis itu dengan marah mengatakan, kau tidak boleh memakan itu jika masih ada di tanganku. Dengan mulut dipenuhi coklat, Min Hyuk meminta maaf karena tidak bisa menahan insting memakannya. Karena coklat ini sangat enak. Dengan tangan dipenuhi liur, anak gadis itu mengatakan dengan jengkel. Apa kau ini babi? Oh, soal itu, aku bukanlah babi, namaku Min Hyuk. Dan kau ini siapa? Ngomong-ngomong, di mana kedua orang tuamu? Gadis itu dengan sedih menjawab.
Jika ayahnya sibuk bekerja, jadi dia merengek setiap hari padanya. Dan ibunya sekarang sudah berada di surga. Mengesampingkan hal itu, Paman Ron bermain bersamaku. Tapi, saat ini dia sedang pergi sebentar. Dengan berbinar Min Hyuk menjawab. Cinca. Tiba-tiba ia mengangkat gadis kecil itu di pundaknya mengatakan. Sambil menunggu kepulangan Paman Ron. Aku kita main dengan Opa Min Hyuk. Opa Min Hyuk akan menemanimu bermain. Setelah beberapa lama terdengar tawa riang di dalam toko. Terlihat laki-laki berotot bugar melihat Min Hyuk dan Hyemin bermain. Laki-laki itu memanggilnya Min, dan Min Hyuk pun berhenti melihat laki-laki yang baru datang tersebut. Hyemin dengan riang memanggil, Paman Ron. Laki-laki berotot itu bertanya pada Min Hyuk dia siapa. Hyemin berlari ke arah pamannya, sementara Min Hyuk bersyukur karena pemilik toko sudah kembali. Hyemin dengan wajah polosnya mengatakan, Paman, orang di sana itu menemaniku bermain seharian ini. Dia juga membiarkan diriku menaiki pundaknya. Ron berpikir jika biasanya Hyemin biasanya selalu bersembunyi setiap ada orang baru. Tetapi dengan orang ini, Min Hyuk tampak kebingungan ditatap Ron seperti itu. Kemudian Ron mengajaknya berbicara di dalam rumah. Beberapa saat kemudian Min Hyuk berbincang dengan Ron di dalam rumah sembari memangku Hyemin yang tertidur. Ron bertanya, apa kau kemari karena mencari sebuah pekerjaan? Omong-ngomong, aku sangat berterima kasih karena sudah bersedia menjaga Hyemin, dan aku minta maaf karena tidak bisa menjanjikan apapun padamu. Min Hyuk menjawab, tidak masalah. Aku dari dulu memang suka bermain dengan anak-anak. Ron meneruskan, tapi aku minta maaf, karena situasi saat ini sedikit sulit. Aku mungkin tidak bisa memberimu sebuah pekerjaan. Min Hyuk membeku bertanya masalahnya. Ron menjelaskan jika ayah Hyemin adalah orang asing, dan saat ini dia sangat sibuk. Karena itu Hyemin selalu di rumah sendirian. Suatu hari, aku terlambat mengirimkan pesanan pelanggan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian ada sebuah kabar bahwa penjual tersebut akan berhenti berdagang. Tapi, aku tidak bisa meninggalkan Hyemin sendiri di rumah. Karena aku telah kehilangan anakku karena sebuah insiden. Jadi karena itulah, akan sangat sulit bagiku memberimu pekerjaan di saat seperti ini. Min Hyuk bertanya, maaf ini mungkin sedikit lancang. Tapi, bisakah saya membantu Anda? Dengan wajah tulusnya Min Hyuk menatap Ron. Ron nampak bingung maksud dari Min Hyuk. Min Hyuk melanjutkan, bukankah Anda bilang tadi, Anda harus mengurus Hyemin? Mungkin jika, aku meminta maaf dan memberitahu apa yang sedang terjadi. Mungkin saja orang itu bisa memahaminya. Kalau tidak salah ada sebuah pepatah mengatakan, seorang anak dibesarkan oleh desa. Pepatah yang dimaksud memiliki arti, pertumbuhan seorang anak tergantung dari lingkungan sekitarnya. Dengan semangat Min Hyuk menjelaskan pada Ron. Ron dengan sedih menutup matanya mengatakan, apa tidak masalah jika aku mengatakan seperti itu? Tidak apa, jika kau percaya diri akan itu. Maka, tiba-tiba kues baru muncul. Ting, kues. Membantu menyelesaikan kekhawatiran blacksmith. Deskripsi. Anda harus mengembalikan kepercayaan pelanggan untuk Ron, dengan membuat beberapa kesempatan dengannya. Hadiah. 1 set alat masak. Skill blacksmith tingkat pemula. Tingkat kedekatan dengan Ron akan terbentuk. Melihat notifikasi kues di depannya Min Hyuk menjadi bersemangat, dia menidurkan Hyemin di pahanya. Ngomong-ngomong, ini soal ayah Hyemin. Kenapa dia meninggalkan anaknya? Ron menjelaskan, jika ayahnya Min adalah seorang yang telah bekerja sangat lama sebagai blacksmith. Ia tidak yakin, mungkin saja dia sedang membuatkan sesuatu untuk Hyemin. Dia bilang dia berada di guild. Min Hyuk berpikir jika cepat atau lambat ia akan menemukannya juga. Patua Ron menjawab, iya kau bisa. Tunggu sebentar, aku akan memberikanmu daftar pembeli. Min Hyuk dengan semangat menjawab dengan afirmatif. Ron menatap catatannya mengatakan jika tidak salah, ayah Hyemin pernah mengatakan sesuatu tentang guild itu padaku. Dan dia menyebutkan sesuatu tentang guild legendaris. Di sebuah toko tampak tangan mengetuk-ngetuk meja, pemilik tangan itu kebingungan dengan blacksmith mana yang akan membuat kontrak baru dengannya. Sembari menyangga kepalanya ia berpikir jika hasil kerja milik Ron sangatlah bagus akan tetapi. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu tokonya. Ia menoleh ke arah pintu berpikir siapa yang mengetuk pintu. Pemilik toko itu beranjak dan membukakan pintu. Tampak Min Hyuk di depan pintu dengan senyumnya menyapa.
Pemilik toko itu bertanya, apakah dia ke sini untuk pelatihan pertolongan pertama? Min Hyuk menjawab negatif. Dia ke sana karena permintaan Ron. Wanita penjaga toko itu berkeringat dingin bergegas menutup pintunya berkata, kau kemari untuk membahas soal kontrak itu kan? Benar, itu soal kontrak tersebut. Wanita itu mengusir Min Hyuk dan memintanya pergi, karena ia tidak ingin membahas soal kontrak itu lagi. Min Hyuk menahan pintu berkata, tunggu dulu. Tidak bisakah Anda mendengarkan penjelasanku terlebih dahulu? Wanita itu tetap bersikeras menutup pintu dan tidak mau mendengar penjelasan Min Hyuk. Min Hyuk berpikir cepat saat ia melihat papan pengumuman ia menunjuknya dan berkata, kalau begitu aku akan melakukan itu. Aku ingin belajar menggunakan teknik perban untuk pemula. Di balik pintu penjaga toko mengatakan jika teknik itu tidak cocok untuk orang sepertinya. Min Hyuk tidak peduli dan bersikeras ingin mempelajarinya. Baiklah jika kau terus bersikeras, kau harus membayar untuk mempelajarinya ujar wanita pemilik toko tersebut. Min Hyuk menenangkan wanita itu, ia akan membayar biayanya. Perban dan boneka peraga berserakan di atas meja. Mengangkat tangganya di pinggang wanita pemilik toko tersebut mengatakan, untuk pemulaan kau harus mempelajari ini terlebih dahulu. Wanita itu mengambil boneka peraga dan mempraktekkan. Pertama potonglah boneka ini menggunakan pisau. Ini hanya simulasi dari keadaan yang sesungguhnya. Lalu biarkan perban seperti ini. Hasilnya nanti akan seperti ini. Sekarang ulangi setiap langkah yang telah kutunjukkan padamu dan ulangi terus-menerus untuk menaikkan persentase keahlianmu. Sekarang cobalah. Min Hyuk mengangkat tangannya dengan semangat mengatakan, siap, Mae Ken Nim aku ingin bertanya padamu. Apa Anda pernah mengobati anak kecil sebelumnya? Mae membuang mukanya dengan ketus mengatakan, apa kau mencoba lebih dekat denganku? Percuma saja, itu tidak akan bekerja padaku. Min Hyuk dengan memegang perban di tangannya mengatakan jika Mae salah faham padanya, karena bukan itu maksudnya. Hanya saja, ketika anak kecil kesakitan, aku hanya bisa membayangkan jika Hye Min mungkin saja butuh sebuah pengobatan. Dengan senyum sumringah Min Hyuk menjelaskan sambil menggulung perban ke boneka praktek. Melirik Min Hyuk Mae bertanya, apakah Hye Min itu adalah adik perempuannya? Bukan, dia bukan adik perempuanku. Tapi, Ron Nim lah yang merawatnya. Jawab Min Hyuk. Wanita itu tertawa. Ternyata Ron Si. Tiba-tiba wanita itu berteriak menyondongkan badannya. Apa, Ron Si punya anak? Min Hyuk tersenyum menanggapinya. Tidak, kau salah paham. Dia hanya merawatnya seperti anaknya sendiri. Mae bertanya kembali. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Min Hyuk menjelaskan dengan singkat. Bla 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 bla. Akhirnya Mae mengetahui semua cerita dari Min Hyuk. Itu sangat mengejutkan diriku. Jadi itulah mengapa dia terlambat mengirimkan pesananku. Karena dia sedang merawat seorang anak. Aku tidak pernah memikirkan soal itu. Banyak rumor juga yang tersebar jika Ron Si saat ini lupa kalau dia itu seorang blacksmith. Min Hyuk menotong pembicaraan mengatakan jika ayah Hye Min saat ini sangat sibuk. Wanita itu dengan kesal mengatakan. Tapi, tetap saja, dia mengirimkan barangnya harus tepat waktu. Apa kau tidak tahu seberapa susahnya diriku saat itu? Min Hyuk dengan tenang menjawab. Aku tidak bilang kalau kau tidak boleh marah padanya. Aku hanya ingin kau tahu situasi Ron Nim saat ini. Menyilangkan tangannya Mae dengan curiga menatap Min Hyuk. Min Hyuk dengan senyum sedikit dipaksakan mengatakan. Tapi, jika berubah pikiran untuk melakukan kontrak dengan dia, aku sangat senang soal itu. Halah kamu terlalu banyak asalan. Cepat selesaikan latihanmu hari ini dan juga, besok pagi datanglah kemari. Baiklah jawab Min Hyuk. Keesokan harinya, terlihat Mae dan Min Hyuk sibuk dengan peralatan latihan kesehatan. Mae dengan kotak peralatan berjalan mendekati Min Hyuk mengatakan. Ternyata, kau ini cepat sekali mempelajari sesuatu yang baru. Min Hyuk sedikit tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mae. Min Hyuk berpikir jika ini tidak aneh, hanya saja itu sangatlah mustahil jika kau memiliki dexterity dan konkret yang kecil. Min Hyuk dengan setumpuk boneka di sampingnya, masih terus berlatih membalut boneka yang lain. Tiba-tiba memiliki ide. Kalau begitu, sebagai murid, aku punya satu permintaan. Bisakah aku membuatkan makanan untukmu? Min Hyuk juga berpikir jika ia tidak bisa membuat Mae terpesona hanya dengan membalut boneka saja. Tiba-tiba Mae menghentikan langkahnya. Kalau kau memaksa baiklah.
Dengan menyembunyikan kesenangannya Mae kembali berjalan. Merasa mendapat lampu hijau, Min Hyuk tersenyum lebar. Min Hyuk mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat makanan. Mae bertanya, apa yang kau lakukan? Min Hyuk dengan senyum lebarnya mengatakan, aku ingin membuat beberapa cemilan. Untuk awalan, ayo aduk adonannya hingga pulen. Lakukan sampai adonannya mengembang. Kemudian tambahkan gula dan kacang sebagai isian di dalam adonan tadi. Sekarang taruh it di atas penggorengan. Mae menyangga kedua pipinya mengatakan, ini kan hoteok. Aku benarkan. Mae berpikir jika makanan ini sangat manis dan baunya sangat enak. Menatap kue di depannya ia menutup mulutnya. Dalam hati ia mengatakan makanan itu terlihat sangat enak. Tiba-tiba terdengar suara, jalmeok. Sontak Min Hyuk menarik nampan di hadapannya ke samping. Min Hyuk berteriak, perpanjang dulu kontraknya. Wanita itu menjawab, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu, terserah kau saja. Aku akan memakan ini sendirian. Jawab Min Hyuk sembari akan menggigit hoteok di tangannya. Mae dengan jengkel berteriak, sialan. Gigitan pertama Min Hyuk membuat Mae tidak bisa berpikir sehat lagi. Bagaimana dia seperti itu? Sepertinya dia sangat menikmatinya. Rasanya seperti, hoteok adalah makanan terlezat di dunia ini. Pengarang manhwa ini belum kenal odading dari Indonesia kayaknya guys, sekali gigit rasanya seperti Iron Man. Mae sudah tidak tahan lagi, dia berteriak, baiklah, baik, aku akan memperpanjang kontrak dengan Ronsi. Aku sudah paham dengan situasinya. Dengan senyum licik Min Hyuk mengingat kata-kata ratu, jika ia harus terus berlatih dan tidak boleh dikalahkan oleh siapapun. Min Hyuk memberikan kuenya. Baiklah, makan yang satu ini. Bersiap memakan kuenya, Mae berkata dalam hatinya. Sialan, padahal ini hanyalah hoteok saja. Ayo kita coba seberapa enaknya ini. Ah, kau bisa merasakan rasa manisnya hoteok ketika kau menaruhnya di mulutmu. Dan juga, kelembutan tekstur adonannya membuat rasanya semakin enak. Rasa panas dan manis bercampur menjadi satu di dalam adonan ini. Ditambah kacang di dalamnya membuat sangat renyah. Tapi, kau harus berhati-hati agar tidak membakar mulutmu, tapi kau harus memakan ini ketika masih panas. Ini pertama kalinya bagiku merasakan hoteok seenak ini. Min Hyuk sambil makan hoteok menyindir. Jangan lupa soal kontraknya. Mae bertanya, apa alasan Min Hyuk membantu Ronsi sampai sejauh ini? Min Hyuk dengan santai menjawab, bagaimana ya, aku hanya membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Itu akan sangat menyakitkan bila kau telah berusaha keras tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Kalian harus saling membantu agar bisa hidup lebih baik. Mae mendengar itu membeku. Ia berpikir jika Min Hyuk memang orang luar tapi dia berbeda dengan yang lainnya, yang hanya mementingkan urusan pribadinya. Teknik perban itu bisa membantu satu sama lain. Biasanya, mereka akan menolak karena itu adalah skill yang tidak berguna. Tapi Min Hyuk bersikeras untuk mempelajarinya. Dia bahkan memiliki ide untuk menolong yang lain. Membantu satu sama ianya, baiklah. Aku hanya memikirkan keuntungan saja. Aku tidak berpikir jika dia hanya berpura-pura saja. Tapi, aku akan benar-benar memperpanjang kontraknya. Mae mengatakan akan memperpanjang kontraknya. Min Hyuk berdiri bahagia tak percaya. Menyembunyikan kebahagiaannya, Mae memegang dagunya beralasan. Aku hanya melakukan ini karena aku sudah berjanji agar aku bisa memakan hoteok pemberianmu itu. Menatap Mae, Min Hyuk berkata, ini sangat mengejutkan. Bagaimana orang asing juga memiliki pemikiran yang sama seperti Mae Nim. Memicingkan sebelah matanya, Mae bertanya, apa kau juga pergi ke yang lain juga? Min Hyuk membenarkannya. Sementara itu Mae memberikan kontraknya, sembari menasehati Min Hyuk soal idenya. Sins berpindah di rumah Ron. Terlihat Ron sedang membereskan beberapa barang, tiba-tiba ada seorang perempuan menyapanya. Permisi, Ronsi, apa kau ada di rumah? Ron melihat ke arah suara. Ah, Nona, saya minta maaf tentang apa yang terjadi sebelumnya. Saya sudah menyiapkannya sekarang. Wanita itu dengan canggung menjawab. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin membahas soal kontrak kita. Temanmu itu datang dan menjelaskannya padaku. Ron mengingat kata-kata Min Hyuk yang akan meyakinkan mereka semua. Wanita itu mengatakan, jika ia benar-benar mengerti situasinya. Ia berpikir betapa sulitnya melakukan sesuatu sambil menjaga seorang anak. Bahkan seseorang memberitahuku bahwa dia juga membantu mengobati luka dari anakku.
Setidaknya aku juga harus membalas budinya juga. Dan juga dia berjalan mengelilingi kota. Mencoba meyakinkan yang lain dan membantu pekerjaan mereka. Dia benar-benar pria yang baik. Tapi aku tidak pernah sekalipun melihat dirinya. Ron tampak kebingungan dengan cerita yang diterimanya. Ia menyangkanya bukan seperti itu. Tiba-tiba muncul seorang pria bersama Mae. Jika kau sedang dalam masalah, kau harus menjelaskan masalahnya agar kami bisa mengerti. Ron membelakanginya menyebut pria itu Brad C. Brad meneruskan, jika kau menyembunyikannya, orang-orang akan salah paham dengan kondisimu saat ini. Ingat itu baik-baik, aku bisa saja memahami situasimu jika bilang padaku lebih awal. Jadi bisakah kau mengirimkan pasokan barangnya lagi? Karena di sini tidak ada blacksmith seperti dirimu. Brad merangkulnya mengatakan, katakan juga pada temanmu Min Hyuk itu untuk berkunjung kembali kemari. Dia sangat baik dan sangat bersahabat. Dan juga makanan buatannya sangatlah enak. Patua Ron hanya bisa pasrah mengingat semuanya. Brad menambahkan jika temannya itu orang asing yang baik. Patua Ron sontak terbelalak tidak percaya. Apakah ini sungguhan? Atau mungkinkah dia baru saja menggunakan semacam sihir? Min Hyuk berlari mencari Ron. Ia berteriak memanggil Ron bahwa ia sudah tiba. Melihat di dalam rumah tidak ada orang, membuat wajahnya sedikit cengok. Ia berpikir jika tidak ada yang bisa ia lakukan, ia memutuskan menunggunya. Kemudian Min Hyuk duduk di sofa. Tiba-tiba perutnya berbunyi, rasa lapar sudah mulai melanda. Matanya menegang menahan lapar. Ia beranjak dari duduknya berlari ke dapur dan berteriak jika ia sudah tidak tahan lagi. Di dapur mengangkat teflon dan spatula ia berteriak. Lagi pula hoteok itu masih belum cukup. Min Hyuk mulai menginstruksikan dirinya. Pertama-tama memotong kimchi. Kemudian menggoreng di wajan dengan minyak. Setelah itu tambahkan nasi. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah tentu saja telur goreng, karena jika telur tidak ada nasi goreng tidak lengkap dan tidak sempurna. Min Hyuk mengingat kejadian sebelumnya seorang nenek menyuruhnya untuk mencoba kimchi yang telah ia buat. Min Hyuk sangat berterima kasih kepada nenek tersebut. Mencicipi nasi gorengnya Min Hyuk mengatakan jika membantu pekerjaan orang lain benar-benar memberiku banyak keuntungan. Seperti biasa sebelum makan adalah Jalmeoho Sumida. Tiba-tiba Min Hyuk membeku. Matanya terbelalak ia melihat Hyenim membuka pintu. Cerita flashback di sebuah rumah sakit. Terdengar suara teriakan marah jika ia membenci makan. Terlihat Nyemin berbaring di tempat tidur dan ayahnya duduk di sebelahnya memanggilnya. Ayahnya berbicara dengan dokter, dan dia berpikir jika ia sudah tidak punya pilihan lain selain menunggu. Dokter menjawab, iya Anda benar, karena Hyemin sangat takut makan. Ayahnya Hyenim bertanya, apakah itu benar-benar efek samping dari penyakit terbaru? Dokter mengiyakan, jika kondisi itu terus berlanjut. Ayahnya sangat sedih menangis menutup matanya. Ia berpikir bagaimana nasib purinya nantinya. Menutup matanya ia meminta maaf pada dokter jika ia sangat kesal. Dokter memahami situasi ayah Hyemin. Namun, masih ada jalan lain. Dokter menyodorkan sebuah kertas. Ayah Nyemin membuka matanya melihat kertas tersebut dengan penuh tanya. Kemudian ia mengambil dan membacanya. Dokter menjelaskan, jika ada sebuah game virtual reality bernama Athenae. Di dalam game tersebut para pemain bisa merasakan makanan seperti di dunia nyata. Beberapa kasus lain yang mirip seperti Hyemin bisa terselesaikan berkat game tersebut. Saya rasa ini layak dicoba. Keesokan harinya, tampak tangan Hyemin digandeng seseorang. Ia terduduk di dalam kapsul game dengan helm di pangkuannya. Hyemin bertanya, ayah, apa ayah menangis lagi? Menyeka air matanya ayahnya menjawab, tidak Hyemin, ayah tidak menangis. Ngomong-ngomong, karena ayah sangat sibuk, hari ini ayah tidak bisa menemanimu. Apa kamu tidak apa-apa? Dengan ceria Hyemin menjawab, tidak apa-apa, aku bisa bermain bersama Paman Ron dan Pinggi Opa. Ayahnya bertanya-tanya Pinggi Opa siapa? Hyemin penuh berbunga menjawab, iya, Pinggi Opa orang yang pernah aku beri coklat. Apa ayah percaya, Pinggi Opa memakan coklatnya padahal coklatnya masih di tanganku? Ayahnya menjawab, sepertinya kamu mendapatkan teman baru. Iya bahkan dia menggendongku dan itu sangat menyenangkan. Ayahnya mengelus rambutnya berkata, ayah minta maaf karena tidak bisa menemanimu, tapi sepertinya kamu sangat senang karena mendapat teman baru. Jadi bisakah kamu bermain bersama dengannya lagi hari ini?
Hyenim mengiyakannya. Nyenim masuk ke dunia game. Ia berjalan mencari Ron untuk mengajaknya bermain. Ia mengintip dari sisi pintu. Ia melihat Min Hyuk sedang memasak. Dalam kepalanya berpikir, bukankah itu Piggy Opa? Apa yang sedang dia lakukan? Bukankah itu nasi goreng kimchi? Ia teringat saat ayahnya membuatkannya, ia sangat suka sekali. Tapi sekarang ketika aku makan sesuatu, rasanya sangat sakit. Aku sudah muak dengan semua itu. Tapi kenapa nasi goreng kimchi itu terlihat sangat lezat? Hyemin memberanikan diri mendekati Min Hyuk. Hyemin membuka pintu dan Min Hyuk terkejut melihatnya. Berusaha memberanikan diri, Hyemin mengatakan, Aku juga ingin memakannya, sembari menunjuk jarinya ke arah Min Hyuk. Min Hyuk terkejut. Ia mengatakan, tidak boleh Kaena, hanya ada satu telur di sini. Hyenim berteriak kesal, kau ini benar-benar babi si pemakan segalanya. Akhirnya Min Hyuk melunak dan memintanya mendekat. Hyenim diberikan sendok untuk memegangnya. Saat mau menyendok makanan, Min Hyuk menghentikannya. Dia memberikan telur di atas nasi goreng yang telah disendok Nyenim. Dengan tersenyum Min Hyuk mengatakan, kamu harus memakannya seperti ini. Hyenim menatap kosong kerah Min Hyuk. Ia membayangkan dirinya sebelumnya. Aku akan merasakan kesakitan jika aku memakan sesuatu. Ketika aku memakan sesuatu, aku pasti akan memuntahkannya. Sedikit demi sedikit rambutku juga rontok. Ayah juga mencoba membujukku untuk makan. Tapi aku menolaknya, bahkan mengatakan kata-kata kasar. Walaupun ayah terus sabar dan membujukku, ia selalu menangis dengan tindakanku. Hyenim, terlihat wajah berbinarnya Min Hyuk, memberitahunya jika makanan yang satu ini benar-benar enak. Ini bahkan bisa disebut sesuatu yang istimewa. Hyenim melihatnya dengan berbinar dan bertanya-tanya. Benarkah itu seenak itu? Hyenim melihat makanan di sendok itu dengan penuh tanya. Benarkah makanan ini seenak itu? Benarkah makanan ini seistimewa yang Piggy Opa katakan? Satu suapan ia coba masukkan ke mulut. Min Hyuk bertanya, bagaimana menurutmu, enakan? Telur goreng yang ditambahkan di atas nasi goreng kimchi memang. Tiba-tiba Hyenim menyela. Ini aneh. Sontak Min Hyuk sangat terkejut dengan kata-kata Hyenim. Hyenim dengan berbinar mengatakan, ini sangat aneh. Biasanya, ketika aku memakan sesuatu aku akan kesakitan. Tapi ketika aku memakan ini, aku tidak merasakannya. Benar-benar tidak terasa sakit sama sekali. Aku benar-benar baik-baik saja. Min Hyuk dan Hyenim mengepalkan tangannya ke atas mengatakan, tentu saja, makanan-makanan yang lezat memanglah yang terbaik. Sekarang ikuti kata-kataku. Makanan yang lezat adalah yang terbaik. Hyenim mengikuti kata-kata Min Hyuk mengangkat tangannya. Makanan yang lezat adalah yang terbaik. Baiklah, mari kita makan lebih banyak lagi. Tiba-tiba mereka menoleh sesuatu tempat karena mendengar sesuatu. Terlihat seorang pria menjatuhkan tasnya. Min Hyuk bertanya-tanya siapa pria itu. Laki-laki itu mengerutkan keningnya. Sementara Min Hyuk mengatakan jika Ron sekarang sedang tidak ada di rumah. Laki-laki itu mengepalkan tangannya semakin erat mendekati mereka berdua. Tiba-tiba ia memeluk Hyemin menangis dan mengatakan, akhirnya kamu memakan sesuatu. Hyenimku tercinta, akhirnya kamu memakan sesuatu. Laki-laki itu terus mengeluarkan air matanya sambil memeluk Hyenim. Hyenim memanggilnya, ayah. Min Hyuk terkejut mendengar Hyenim memanggil laki-laki itu ayah. Min Hyuk menatap mereka berdua. Ayah Hyenim menangis melihat Min Hyuk dan berterima kasih. Min Hyuk menunjuk dirinya sendiri kebingungan, kenapa berterima kasih padaku? Aku dengar kamu kerap sekali bermain dengan Hyemin. Aku sangat khawatir padanya, dia selalu menolak memakan sesuatu. Tapi hari ini akhirnya kamu bisa memakan makanan. Kamu benar-benar bisa melakukannya, Hyemin. Iya, aku lupa memperkenalkan diri. Pria itu berdiri dan memperkenalkan dirinya, ia adalah ayah Hyemin. Min Hyuk berpikir jika mereka terlihat mirip cocok menjadi ayahnya. Notifikasi menunjukkan, nickname, level 1 Nen, ayah Hyemin. Min Hyuk berpikir jika laki-laki itu sangat menyayangi Hyemin. Mereka berbincang santai sambil duduk. Min Hyuk menanggapi, jadi seperti itu situasinya. Ayah Hyemin menjawab, iya, untuk membalas kebaikanmu aku berminat memberimu sesuatu. Min Hyuk terkejut. Ia berusaha menolaknya, karena ia sendiri bahkan tidak sengaja melakukan hal tersebut. Ayah Hyemin tidak mempermasalahkan ketidaksengajaan Min Hyuk. Min Hyuk berpikir jika Hyemin bermain game untuk menyembuhkan penyakitnya,
Meskipun sedikit berbeda, tetapi kita berdua memiliki nasib yang sama. Dia terkena penyakit dan tidak bisa makan makanan. Sedangkan aku, terlalu banyak memakan makanan sampai aku sakit. Sembari senyum-senyum sendiri Min Hyuk memikirkan itu, ayah Hyemin bertanya. Min Hyuk, aku ingin sekali membalas kebaikanmu. Ah iya, sebelum Hyemin memulai perawatannya. Ada seorang blacksmith yang sangat terkenal dalam game Athenae ini. Apa kau pernah mendengar tentang Dragon Sword? Ah iya aku pernah mendengarnya ujar Min Hyuk. Dragon Sword, sebuah pedang yang dibuat oleh blacksmith legendaris. Pedang tersebut tercatat terjual dengan harga lelang tertinggi. Pedang tersebut merupakan artefak dengan attack dan buff terbaik. Min Hyuk dengan santai menjawab, aku rasa pedang itu sangat cocok untuk memotong tulang sapi yang sangat sulit dipotong. Sehingga membuat ayah Hyenim cengok tidak percaya mendengarnya. Apa-apaan anak ini Dragon Sword untuk memotong tulang sapi? Aku tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Min Hyuk menjelaskan, iya, untuk memotong tulang sapi dengan sempurna biasanya membutuhkan mesin, tapi dengan pedang itu kita bisa memotongnya kapanpun dimanapun. Ayah Hyemin sedikit berkeringat mengatakan, hanya saja akulah yang membuat Dragon Sword tersebut. Aku memiliki God Class, Descendant of Hephaestus. Min Hyuk dengan sumringah mengatakan, begitu rupanya. Anda sangat hebat, pedang itu sangat cocok untuk memotong tulang sapi kan? Ayah Hyenim seolah menjadi gila, kepalanya seolah-olah tertumpuk batu yang sangat besar mendengar Min Hyuk mengatakan seperti itu. Kemudian ia berdeham mengatakan, karena itu, aku ingin membuatkan sebuah artefak yang kamu inginkan. Min Hyuk bingung dengan maksud artefak yang ia inginkan. Ayah Hyenim meminta Min Hyuk mengatakan saja apa yang dia inginkan. Sebenarnya guildnya melarangnya untuk membuat artefak lagi. Karena dengan membuat artefak hanya akan menimbulkan kekacauan. Tapi untuk orang ini, aku rasa tidak masalah jika aku melanggar larangan itu. Kira-kira artefak apa yang dia inginkan? Pedang atau armor? Itu merupakan dua hal yang biasanya diinginkan para player. Min Hyuk masih berpikir keras apa yang akan dia minta. Aku ingin. Min Hyuk dengan semangat mengatakan, aku ingin Anda membuatkan frying pan. Hal itu akan sangat membantuku ketika aku ingin membumbui jeyuk bokem. Ayah Hyemin terkejut membeku tak percaya dengan apa yang diinginkan Min Hyuk. Maksudmu itu alat untuk memasak seperti kuali, panci dan sejenis nakan? Min Hyuk mengiyakannya. Kemudian ayah Hyemin menawarkannya untuk memilih pedang atau armor. Tapi apa kamu lebih memilih frying pan dibanding pedang atau armor dengan statistik yang tinggi? Min Hyuk retap mengiyakannya. Ayah Hyemin menjelaskan jika frying pan tidak bisa ditambahkan atribut attack atau defense. Kamu hanya ingin frying pan agar kamu bisa membumbui masakan dengan lebih mudah. Dengan semangat Min Hyuk menjawab, iya tepat sekali. Ayah Hyemin berpikir mungkin Min Hyuk hanya bercanda saja. Ia meminta Min Hyuk memikirkannya kembali, jika dia menginginkan item dengan banyak buff, ia akan membuatkannya. Min Hyuk kembali memikirkan apa yang dia minta. Aku ingin alat di mana aku bisa menggoreng sesuatu dengan sempurna. Aku sangat menginginkan alat yang memiliki fungsi seperti itu. Sontak membuat ayah Hyemin seperti dipukul teflon. Untuk membumbui jeyuk bokem dengan baik. Dan dapat menggoreng sesuatu dengan sempurna. Min Hyuk melihat ayah Hyemin memegangi kepalanya ia bertanya. Apa itu terlalu sulit untuk dilakukan? Padahal aku kira membuat alat seperti itu cukup mudah. Ayah Hyemin dengan sakit kepala menjawab. Bukan seperti itu. Aku akan membuatkannya untukmu. Meskipun aku tidak begitu menyukainya karena sangat aneh. Min Hyuk sangat bahagia mendengar itu. Menatap Hyemin ia mengatakan jika ayahnya akan membuatkan Min Hyuk penggorengan. Min Hyuk dan Yemin tertawa bahagia tapi tidak dengan ayahnya yang seolah nampak tertekan. Aku akan membuat sebuah frying pan. Aku adalah seorang descendant of Hephaestus. Dengan tersenyum ayah Yemin merasa dilecehkan. Di bengkel senjata, Ron bertanya, kau menyelesaikannya, kau menggunakan sihir apa? Min Hyuk menjawab, jika ia hanya berkeliling sambil makan makanan lezat. Ron memegang tangan Min Hyuk intinya ia sangat berterima kasih padanya. Sebagian besar kontrak telah berhasil kuselesaikan. Berkat dirimu masalah Hyemin juga terselesaikan. Ting, quest selesai. Membantu menyelesaikan kekhawatiran Blacksmith Ron. Hadiah. Cooking set ingredients, beginner blacksmith. Hadiah bervariasi tergantung pada reputasi Anda. Min Hyuk terkejut dengan notifikasi itu.
Ron memberikan hadiah pada Min Hyuk. Melihat beberapa bahan makanan di keranjang. Dengan berbagai jenis, daging, ikan dan sayuran. Tahu, jamur pun juga ada. Semua tertata rapi di atas keranjang seperti tumpeng Jawa. Min Hyuk menatapnya dengan kesilauan. Komposisi bahan ini merupakan satu set untuk membuat jeon. Ketika aku ingin liburan, aku selalu menantikan makanan apa yang akan disuguhkan. Tetapi itu hanya menjadi sebuah mimpi, karena aku menderita penyakit. Ia tidak bisa makan makanan apapun karena kalorinya sangat tinggi. Apa yang akan terjadi jika aku memakan ini? Tersadar dari lamunannya, Min Hyuk bertanya sambil ngiler air terjun. Bolehkan aku memasak di sini? Ron dengan tersenyum memperbolehkannya, dan meminta Min Hyuk untuk membersihkan air liurnya terlebih dulu. Min Hyuk mulai mencelup daging di telur dan tepung kemudian menggorengnya. Beberapa bahan yang lain ia tusuk dan langsung ditumis. Walah, tumpeng ala Min Hyuk sudah jadi. Ron akan mengambil makanan itu berkata jika ini pasti sangat enak. Min Hyuk menghentikannya dan memukul tangannya. Ron Nim, kali ini, bisakah kau memarahiku? Ron memegagi tangannya sambil sedikit malu. Tatapan Min Hyuk menajam sambil ngiler menjelaskan. Aku sangat menginginkan sensasi liburan senyata mungkin. Ron mencelanya jika ia sangat aneh. Ron bertanya, Min Hyuk, apa kau sudah mendapat pekerjaan? Rumi si tetangga sebelah kita aja udah jadi seorang blacksmith yang hebat. Lalu kenapa kau masih rebahan di sini? Apa kau ingin bersantai-santai seperti ini setiap hari? Kapan kau akan mendapatkan pekerjaan? Apa kau punya pacar? Kau tahu kan, kau tidak akan bisa menikah jika kau tidak memiliki pekerjaan. Atau kau tidak pernah memikirkan hal seperti itu? Ron terus mengomeli Min Hyuk hingga kesabaran Min Hyuk tak tertahan lagi. Dengan makanan di tangannya Min Hyuk mengatakan, baiklah, sekarang benar-benar terasa seperti liburan. Hyenim memegang keranjangnya mengatakan kau benar-benar aneh. Oh ya ngomong-ngomong sejak kapan Hyenim ada ya guys? Tanpa babi bu, dan tanpa baca doa langsung hap. Nyam, nyam. Imajinasi Min Hyuk mulai merasakan makannya. Di saat aku menggigit dan mengunyah golden brown jeon. Minyak hangat dengan cepat menyebar di mulutku. Aku bisa merasakan berbagai macam rasa dari berbagai macam bahan dengan satu gigitan. Mereka semua saling melengkapi satu sama lain, sehingga menciptakan kepaduan rasa yang menakjubkan. Memakan secara menyamping seperti ini memang merupakan cara terbaik. Rasanya benar-benar sangat lezat. Selanjutnya adalah pankake ikan, pankake jamur, pancake tofu. Jika aku memakannya secara langsung, rasanya memang hambar. Tapi rasanya akan sangat gurih dan lezat ketika sudah dimasak dalam wajan. Ini adalah pancake terakhir dalam pancake round. Meskipun tanpa dibumbui, tekstur pancake ini sangatlah gurih. Padahal ini perkedel Jawa. Terima kasih. Aku akhirnya bisa merasakan sensasi hidangan khas liburan. Ini sangat lezat. Dengan perkedel di depannya Min Hyuk berlinang air mata. Hyemin memakan sate sayuran mengatakan jika makanannya sangat lezat. Min Hyuk tersenyum dan membenarkannya. Pak Tua Ron memainkan jarinya, jika ia tidak berani mengambil lagi karena tangannya masih memerah. Ia berpikir jika makanannya juga enak. Min Hyuk bertanya apakah Pak Tua Ron Nim ingin memakan jeon ini juga. Dengan semangat ia menjawab, tentu saja, karena kau membuatnya terlihat sangat lezat. Min Hyuk memberinya syarat agar dia mengajarinya beberapa skill blacksmith. Pak Tua Ron tak percaya. Bukankah aku yang memberikanmu bahan-bahan itu? Biarkan aku mencicipinya sedikit. Dengan santai Min Hyuk menjawab. Kalau begitu Ron Nim tidak boleh memakannya. Min Hyuk terus meledek Pak Tua Ron. Ia mengajak Hyein untuk menghabiskannya semua. Pak Tua Ron tidak kuat dengan godaannya akhirnya menyetujui persyaratan Min Hyuk. Ron mencicipin makanan tersebut sampai meneteskan air mata. Min Hyuk bertanya, bagaimana Ron Nim lezatkan? Pak Tua Ron mengiyakannya dan memintanya untuk mencicinya lagi. Oke cerita bersambung dulu ya guys. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share videonya. Biar Mimin semakin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa mencoba resep makanan simple di video. Biar nggak bosen nunggu Mimin upload lanjutannya.